Sidang Jumat rahimahullah, mana di antara dosa yang dilakukan manusia sehingga Allah mendatangkan laknat? Yang pertama adalah mereka melanggar janji dengan Allah setelah mereka ikrarkan. Yang kedua, memutus silaturahim. Yang ketiga adalah berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu dilaknat Allah dan ditempatkan pada tempat yang sehina-hinanya. Mana yang dimaksud dengan dilaknat Allah? Yang pertama, makna dilaknat Allah itu adalah pertama, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya, yaitu yang hidup sesuai dengan keinginan orang-orang atau keinginan yang menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu. Alhamdulillahillazi syara'a lana sa'irul Islam wa ahkama amru dinana ghayatamal ihkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma basalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika la'natu wa lahum su'ud dar. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang melanggar janji dengan Allah setelah mereka ikrarkan dan memutus apa yang telah diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh laknat, tempat kediaman yang buruk, yaitu Jahannam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-25. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang Jumat rahimahullah, ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber keresahan, sumber kegelisahan itu yang terbesar adalah salah kita kepada manusia
dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Iza kaburat dzunubul 'abdi falam yakul lahu minal 'amali ma yukaffiru hab tilawullah bil hazni li yukaffiru anhu." Hadis riwayat Ahmad dari Aisyah. Apabila seorang hamba mempunyai dosa yang banyak, lalu tidak ada amal soleh untuk menghapuskan dosa itu, maka ia akan diberi bala, kata Rasul, dengan resah dan gelisah. Artinya sumber terbesar daripada keresahan dan kegelisahan itu adalah salah kita kepada manusia, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimahullah. Oleh karena itu kadang-kadang kehidupan pada saat sekarang ini, kalau boleh saya ibaratkan, sebahagian kita sama dengan bangunan rumah sakit. Bagaimana bangunan rumah sakit? Rumah sakit sekarang sudah ada yang berlantai sampai 20. Tidak hanya manusia yang sampai ke atas, mobil pun sampai ke atas. Rumah sakit itu dihiasi dengan taman yang indah, lampu yang gemerlapan. Apabila dilihat dari kejauhan pada malam hari, begitu indah dan cantiknya rumah sakit itu. Tapi apabila kita masuk ke dalam rumah sakit itu, baru kita tahu bahwa di dalamnya bukan main banyak penyakit yang ada di dalam. Kalau boleh kita ibaratkan, kece orang awak, rancak di laut, di luar rancak, di dalam wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu gambaran kehidupan pada saat sekarang ini, mohon maaf sidang Jumat rahimakumullah, satu perbuatan yang kita hadapi setiap hari. Satu contoh kecil saja. Apa? BBM sudahlah mahal, mendapatkannya pun sulit. Pemerintah mungkin sudah berusaha untuk semaksimal mungkin, namun tidak ketemu dengan apa yang terjadi. Kalau begitu, kalau boleh kita simpulkan, di Indonesia bukan tidak ada orang-orang yang benar, pintar, banyak, tapi yang lebih banyak itu adalah orang-orang yang tidak benar tapi pintar. Orang benar, pintar, dia akan berbuat sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah. Tapi kalau orang-orang yang tidak benar, pintar, mereka akan berbuat sesuai dengan keinginan dan kemauannya. Sidang Jumat rahimahullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahagian daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia sehingga manusia itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Mana? Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang melanggar janji dengan Allah setelah mereka ikrarkan, tidak ada orang lain tahu kecuali manusia itu sendiri yang telah melakukan janji ikrarnya dengan Allah, lalu mereka langgar, lalu mereka tidak patuhi. Itu adalah urusan mereka. Tapi ini adalah suatu perbuatan yang dilaknat Allah. Yang kedua adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, memutus silaturahim. Sekarang banyak penyebab memutus silaturahim. Ada kalanya oleh karena kekayaan, kerakusan kehidupan dunia, mereka tidak peduli lagi dengan apa yang telah terjadi. Padahal sidang Jumat rahimakumullah, orang yang hidup sesuai dengan keinginan, orang yang hidup sesuai dengan kemauan, yang tidak punya aturan itu adalah hidup semasa zaman jahiliyah. Kalau sekarang pun ada manusia-manusia yang hidup sesuai dengan kemauan dan keinginannya, yang tidak sesuai dengan agama, boleh kita katakan itu adalah jahiliyah modern. Kenapa? Sudah ada pandangan, sudah ada tuntunan, namun mereka menjauh dari apa yang telah ditetapkan Allah.
Yang ketiga yang akan menjadikan kita dilaknat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Apa itu diantara makna berbuat kerusakan di bumi? Dia bersenang-senang di atas kesusahan orang lain. Dia bergembira di atas kesakitan orang lain. Dia berladang di pundak orang. Andaikan ini dilakukan manusia, ini adalah perbuatan yang dijadikan Allah sebagai perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ini semua, maka sidang Jumat rahimakumullah, kita akan menjadi manusia-manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maksud yang dilaknat oleh Allah tentang perbuatan dosa yang dilakukan manusia? Pertama adalah melanggar janji dengan Allah setelah mereka ikrarkan, memutus silaturahim, berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu dilaknat Allah. Apa itu makna dilaknat Allah? Yang pertama, makna dilaknat Allah itu adalah orang-orang tersebut amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya mereka berbuat kebaikan, namun di balik kebaikan terselip suatu kejahatan. Yang lebih parah lagi, mereka berbuat kebaikan meluruskan kejahatannya. Mereka berbuat kebaikan untuk meluruskan kemaksiatannya. Ini adalah amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua maksudnya dilaknat oleh Allah itu adalah ditutup hatinya untuk menerima kebenaran Allah. Perbuatan baik mereka lakukan, kejahatan pun mereka tidak tinggalkan. Kenapa? Kejahatan itu menutup hatinya untuk menerima kebenaran Allah. Silahkan mereka itu mau berbuat apa, namun di balik itu Allah menutup hatinya untuk menerima kebenaran. Ini diantara maksud dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga maksud yang dilaknat Allah itu adalah dicabut keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mau beribadah, mau tidak beribadah, mau tunduk, mau tidak tunduk, mau patuh, mau tidak patuh, Allah tetap kasih kepada mereka. Tapi ternyata orang-orang yang telah berbuat dosa itu, ternyata Allah cabut keberkahan rezekinya. Mana di antaranya? Sidang Jumat rahimakumullah. Banyak orang-orang sekarang yang telah dicabut keberkahan rezekinya oleh Allah. Mana? Mereka punya, mereka kaya, mereka mampu, mereka bisa beli, tapi mereka tidak bisa makan. Dimakan ini kolesterol, dimakan ini asam urat. Allah cabut keberkahan rezeki yang ada pada diri mereka. Satu bahagian diantaranya adalah ini bahagian yang disebut dengan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir adalah maksud dilaknat Allah itu adalah Allah segerakan pembalasannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kegiatan dosa yang telah mereka lakukan. Satu bahagian secara umum yang kita rasakan pada saat sekarang ini, seolah-olah hidup sebahagian penuh dengan keresahan dan kegelisahan. Kita tidak salahkan siapa, kita tidak akan tinjau siapa, tapi yang jelas kata Rasulullah, sumber daripada keresahan dan kegelisahan itu adalah salah kita kepada manusia, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Mana di antara dosa yang dilakukan manusia sehingga Allah mendatangkan laknat? Yang pertama adalah mereka melanggar janji dengan Allah setelah mereka ikrarkan. Yang kedua memutus silaturahim. Yang ketiga adalah berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu dilaknat Allah dan ditempatkan pada tempat yang sehina-hinanya. Mana yang dimaksud dengan dilaknat Allah? Yang pertama makna dilaknat Allah itu adalah pertama amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dicabut keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, marilah kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya, yaitu yang hidup sesuai dengan keinginan orang-orang atau keinginan yang menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah jadi manusia-manusia yang hidup sesuai dengan kemauan dan keinginan dan jauh daripada agama. Kalau itu yang terjadi, maka jadilah manusia-manusia dilaknat Allah. Tapi jadi manusia yang akan dijadikan manusia yang bertakwa, yaitu manusia yang mencintai Allah, dibuktikan dengan tingginya tingkat ketaatan, dan dijadikan manusia-manusia yang dicintai Allah. Mereka menjauhkan janji dan pelanggaran, mereka menjadi manusia memperkokoh tali silaturahim, dan orang-orang yang jauh dari berbuat kerusakan. Camkan fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa Allahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Shadaqallahul azim. Dianya Allah yang menguasai langit dan bumi. Allah mengetahui apa yang kita rencanakan, Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan, dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Sidang Jumat rahimahullah, manusia-manusia yang telah mencoba menipu orang lain, berarti mereka menipu diri mereka sendiri. Manusia-manusia yang telah menipu diri mereka sendiri, berarti mereka menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum was'alhu fadlan yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.